Baik, kita akan lanjutkan berikutnya mengenai ruang sampel ya atau sering disebut juga sampel space. Jadi dari eh, percobaan statistika ya atau eksperimen statistika yang sifatnya random itu, maka nanti akan menghasilkan semua hasil gitu ya dalam satu himpunan yang disebut sebagai ruang sampel gitu ya. Oke, atau mungkin kalau dulu Anda lebih mengenal eh, dengan istilah eh, apa namanya semesta gitu ya. Nah, mungkin dulu eh, lebih apa lebih dikenal sebagai semesta ya. Jadi ruang sampel atau semesta ini adalah himpunan semua hasil. Misalnya tadi kalau kita eksperimennya itu adalah sebuah koin, maka hasilnya itu kan cuma ada dua gitu ya. Munculnya angka dengan gambar gitu ya, atau muka dengan eh, apa belakang dan ya. Kalau kita eksperimennya adalah sebuah dadu, maka hasilnya adalah muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Oke. Nah, tapi ini dinyatakan dalam notasi himpunan gitu ya. Jadi kalau sebuah dadu ya berarti ruang sampelnya atau semestanya kita nyatakan dalam himpunan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau tadi sebuah koin, nah misalnya eksperimen sebuah koin angka dengan eh, gambar gitu kan ya. Angka itu adalah kepala, gambar itu adalah belakang misalnya gitu ya. Jadi ruang sampelnya adalah himpunan dari angka dengan eh, gambar gitu. Kalau dua koin ya berarti nanti koin pertama angka, koin kedua angka, kan gitu ya. Bisa koin pertama angka, koin kedua gambar, koin pertama gambar, koin kedua angka, atau koin pertama gambar, koin kedua juga gambar gitu ya. Nah, ini nanti dinyatakan dalam bentuk himpunan gitu ya. Nah, ruang sampel ini ada dua jenis. Jadi ada yang namanya terhingga. Kalau terhingga berarti semua anggotanya bisa didaftarkan gitu ya, seperti tadi. Atau anggotanya bisa dihitung jumlahnya terhingga gitu ya. Nah, sebaliknya ada ruang sampel yang eh, sifatnya tidak eh, terhingga gitu ya. Kalau tidak terhingga ya berarti dia tidak bisa dihitung ya atau tidak bisa didaftarkan satu-satu. Misalnya eh, kota di dunia yang berpenduduk lebih dari 1 juta. Nah, kita kan nggak tahu gitu ya. Himpunan misalnya kotanya ada kota Bandung, kota Jakarta, kota Tasikmalaya. Nah, kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi ruang sampelnya kita bisa nyatakan dalam satu eh, statement gitu ya di sini. Jadi X di mana X ini adalah kota yang penduduknya lebih dari 1 juta gitu kan ya. Oke, nah kemudian eh, dalam eksperimen juga, nah kita eh, mengenal ada pengambilan dengan pengembalian atau pengambilan dengan tanpa pengembalian gitu ya. Jadi kalau eksperimen tadi memilih dari sekian, misalnya tadi memilih 40 gitu ya dari memilih 3 dari 40 berarti ini populasinya itu ada 40 kita ngambil sampel sebanyak 3 gitu ya. Nah, berapa kemungkinan eh, yang akan terpilih? Kenapa? Berarti kan kita ingin tahu semua kemungkinan itu adalah tadi semestanya gitu kan ya. Jadi ruang sampelnya ada berapa kemungkinan ruang sampel ada berapa. Jadi kalau milih 3 dari 40 itu ada berapa kemungkinan? Oh, si A, si B, si C-nya, si A, si C, si D, si A, si E, si F, misalkan ya, si A, si G, si H, gitu kan ya. Nah, ini akan bergantung kepada bagaimana kita melakukan pengambilan, gitu ya. Apakah dengan pengembalian atau tanpa pengembalian, gitu ya. Nah, jika eh, pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan pengembalian berarti setelah diambil dibalikin lagi. Maka jumlahnya yang tadinya 40 diambil satu, balik lagi 40 ketika ambil ngambil satu dari 40 lagi, satu dari 40 lagi. Nah, maka di sini kemungkinannya
hasilnya itu ada sebanyak N besar pangkat N kecil. N besar ini berarti tadi jumlah dari eh, populasinya gitu ya. Jadi kalau ini tadi misalnya N-nya 40 gitu ya, ada satu kelas tuh populasinya 40, kita mengambil sampel sebanyak 3. Nah, maka berarti akan ada sebanyak 40 pangkat 3 gitu, kemungkinan gitu ya. Nah, sebaliknya kalau dilakukan tanpa pengembalian, jadi tanpa pengembalian itu bisa satu-satu atau bisa sekaligus gitu ya. Ngambil 3 sekaligus, berarti sama aja dengan satu-satu tanpa pengembalian gitu ya. Nah, jadi ini eh, bisa melakukan apa? Ada ketentuan apakah berlaku urutan atau tidak berlaku urutan ya. Kalau tidak berlaku urutan, AB tidak sama dengan BA gitu ya. Nah, tapi kalau berlaku urutan di sini AB sama dengan BA gitu kan ya. Nah, jadi nanti bisa menggunakan kombinatorika ya kalau tanpa pengembalian. Eh, jadi bisa menggunakan permutasi kalau memperhatikan urutan, kalau tidak memperhatikan urutan nanti bisa menggunakan kombinasi. Oke, nanti akan kita bahas itu ya. Kemudian eh, nah, ini sebagai contoh gitu ya, kita bisa menentukan eh, ruang sampel. Nah, di sini sebuah keluarga memiliki 3 anak ya. Setiap anak yang lahir itu hanya ada 2 kemungkinan gitu kan ya. Eh, jadi bisa laki-laki atau bisa eh, perempuan gitu ya. Nah, maka di sini banyak kemungkinannya adalah 2 pangkat 3 gitu ya. Oke, jadi anak yang apa namanya kemungkinan anaknya itu tadi ya laki-laki dengan perempuan 2, kemudian eh, apa namanya sampelnya di sini ada 3 anak, berarti 2 pangkat 3 ya, jadi 8. Nah, nanti kombinasinya berarti bisa laki-laki semua, boy semua gitu ya, atau laki-laki perempuan gitu ya, atau laki-laki perempuan eh, laki-laki dan seterusnya gitu ya. Oke, sehingga nanti bisa didaftarkan dalam sebuah ruang sampel seperti ini gitu ya. Jadi laki-laki boy semua gitu ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, atau bisa juga menggunakan tabel kontingensi ya. Misalnya 2 dadu, dadu itu kan ada 6 gitu ya. Sisinya satu dadu itu ada 6. Berarti kalau 2 dadu ada berapa kemungkinan? Ya sebanyak 6 kali 6. Ya, berarti ada sebanyak 36 kemungkinan. Kalau satu dadu 6, kalau 2 dadu ya dadu kedua juga 6. Berarti bisa kombinasi dari dadu 1, dadu 2. 6 baris, 6 kolom gitu ya. Nah, jadi ada 36 gitu ya. Kalau didaftarkan berarti munculnya mata dadu 1 itu 1, mata dadu 2 itu muncul angka 1 kan itu ya. Sampai dengan eh, munculnya mata dadu 1 6, mata dadu 2 juga 6. Nah, sehingga eh, ruang sampelnya di sini anggotanya ada sebanyak 36 kemungkinan gitu ya kalau didaftarkan dalam eh, satu eh, ruang sampel. Nah, tadi kan bahwa probabilitas itu adalah kemungkinan dari eh, apa namanya suatu kejadian gitu ya. Kita ingin mengukur tingkat kepastian atau ketidakpastian dari suatu kejadian. Nah, definisi kejadian itu sendiri apa ya? Jadi kejadian di sini kita bisa mendefinisikan bahwa dia itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel ya atau semesta. Jadi kalau kita sudah memiliki ruang sampel atau apa namanya semesta ya, kita bisa mendefinisikan
beberapa kejadian ya atau sembarang kejadian ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ya, misalnya kalau eksperimennya atau percobaannya kita melakukan pelantunan sebuah dadu. Nah, tadi kita sudah tahu gitu ya. Kalau sebuah dadu berarti ruang sampelnya adalah himpunan dari munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari ruang sampel ini kita bisa membuat sebuah kejadian yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel ini gitu ya. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya kejadian A di sini adalah dadu yang bisa mata dadu munculnya mata dadu yang bisa dibagi tiga gitu ya. Kalau bisa dibagi tiga berarti angkanya berapa? Ya angkanya berarti di sini 3 sama 6. 3 sama 6 ini kan anggota dari ruang sampel berarti dia himpunan bagian. Nah, sehingga kejadian A bisa kita nyatakan himpunan dari mata dadu munculnya mata dadu 3 dan mata dadu 6. Nah, kita bisa menghitung gitu ya probabilitas kejadian A berarti kan. Nah, nanti seperti apa? Jadi kalau kita sudah mendefinisikan dari ruang sampel, kita mendefinisikan kejadian, selanjutnya berarti kita bisa menghitung eh, probabilitas atau kemungkinan kejadian A ini gitu ya. Nah, nanti eh, di bahasan berikutnya akan kita bahas ya, bagaimana menentukan dari kejadian ya. Oke, kita nanti akan lanjutkan.